Skandal dugaan korupsi Pertamax oplosan makin digosok, makin hot. Iya, Pertamax oplosan masih hot untuk dibahas, apalagi setelah mencuat isu adanya keterlibatan mafia elit dalam skandal ini. Rumor Erick Thohir terlibat kasus korupsi Pertamina, namun mendukung jaksa untuk terus mengusut kasus tersebut. Dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi milik negara, Pertamina, semakin mendapat perhatian publik. Baru-baru ini, nama Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, terlibat dalam kasus besar tersebut yang mengundang perhatian luas di kalangan masyarakat dan media. Meski begitu, secara mengejutkan, Erick Thohir tidak menghindar atau membela diri, melainkan justru mendukung penuh upaya kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Langkah ini mendapat respons beragam dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, masyarakat umum, hingga para pengamat hukum yang menilai ini sebagai tindakan berani yang patut diapresiasi. Kasus korupsi yang terjadi di Pertamina ini berawal dari temuan audit internal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di perusahaan pelat merah tersebut. Dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, ditemukan dugaan adanya aliran dana yang tidak wajar dalam proyek-proyek besar yang dikelola oleh Pertamina, termasuk proyek pengadaan alat berat dan pengelolaan migas. Awalnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang menjadi tersangka, lalu beberapa hari kemudian Kejagung menetapkan lagi 2 tersangka. Dari 9 orang yang telah menyandang status sebagai tersangka, sepertinya mereka diibaratkan hanya ikan teri lah. Skandal ini merupakan mega korupsi yang cukup fantastis selama kurang lebih 6 tahun berjalan. Dalam hal ini, sejumlah pihak internal di Pertamina dilaporkan terlibat, yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Nama Erick Thohir muncul dalam kaitannya dengan proses pengawasan dan kebijakan yang diambil sebagai Menteri BUMN yang bertanggung jawab atas semua BUMN di Indonesia, termasuk Pertamina. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan Thohir dalam aksi korupsi tersebut, sejumlah pihak mulai mencurigai bahwa kekurangannya dalam melakukan pengawasan terhadap Pertamina menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kebocoran besar dalam keuangan perusahaan tersebut. Berbeda dengan respon yang mungkin diharapkan oleh publik, Erick Thohir justru mengambil sikap yang sangat transparan dan kooperatif. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian BUMN, Erick menyampaikan dukungannya terhadap kejaksaan dan aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus korupsi ini. Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, ia tidak akan melindungi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana, bahkan jika itu melibatkan orang-orang di bawah jajarannya. Saya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan saya ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik-praktik korupsi di lingkungan BUMN. Jika ada yang terbukti terlibat, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, ujar Erick Thohir dengan tegas. Ia juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh pihak kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan.
Erik menegaskan bahwa ia akan tetap bekerja secara profesional dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN dan akan berfokus pada upaya-upaya memperbaiki tata kelola perusahaan-perusahaan milik negara agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kami harus belajar dari kasus ini dan memperbaiki sistem agar tidak ada celah bagi korupsi untuk berkembang, tambahnya, meskipun dirinya berada dalam posisi yang bisa dianggap terancam akibat keterlibatannya dalam kasus ini, Erick Thohir malah memberikan dukungan penuh kepada jaksa dan aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus tersebut. Ia meminta agar kasus ini dapat diusut tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan ia juga mendorong agar proses hukum berjalan secara cepat dan transparan. Saya percaya bahwa kita semua harus mendukung kejaksaan dan aparat hukum untuk bekerja dengan bebas dari tekanan politik atau kepentingan lainnya. Jika ada pelaku yang melanggar hukum, mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu, ucap Erick. Sikap ini tentu saja berbeda dengan yang banyak diharapkan publik, yang umumnya menginginkan para pejabat tinggi seperti Erick Thohir untuk melindungi dirinya sendiri atau meredakan masalah dengan cara-cara politik. Namun, Erick menegaskan bahwa ia bukanlah orang yang takut untuk bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, baik itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN maupun sebagai seorang pemimpin. Tentu saja, sikap terbuka dan kooperatif dari Erick Thohir ini memicu reaksi yang beragam. Banyak pihak mengapresiasi langkahnya yang berani dan tidak coba-coba menghindar dari tanggung jawab. Beberapa politisi dan pengamat hukum menilai ini sebagai contoh integritas yang patut dicontoh oleh pejabat publik lainnya. Erick Thohir menunjukkan bahwa dia memiliki keberanian untuk mengakui adanya masalah dalam tubuh BUMN, dan itu adalah langkah yang patut dihargai. Biasanya, pejabat-pejabat tinggi akan mencoba menghindari atau mengalihkan isu seperti ini, tetapi Erick memilih untuk mendukung proses hukum dan membiarkan keadilan yang bekerja, ujar salah satu pengamat politik, Hendra Wirawan. Namun, di sisi lain, ada juga yang menganggap langkah Erick ini sebagai upaya untuk mencari pembenaran diri. Beberapa pihak berpendapat bahwa sikap terbuka Erick bisa saja digunakan untuk memperbaiki citranya di mata publik, mengingat kasus ini cukup besar dan berpotensi merusak reputasinya. Apalagi, banyak yang menganggap bahwa sebagai Menteri BUMN, Erick seharusnya lebih aktif mengawasi jalannya perusahaan negara, sehingga tidak terjadi lagi celah-celah untuk korupsi. Meskipun sudah ada pernyataan dari Erick yang mendukung pengusutan kasus ini, proses hukum tetap berjalan dengan penuh kehati-hatian. Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan secara transparan dan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Kami tidak akan pernah mundur dalam mengusut kasus ini. Semua pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum, tegas Burhanuddin. Namun, dengan dukungan penuh dari Erick Thohir terhadap kejaksaan, banyak pihak berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Hal ini juga menjadi tes integritas bagi sistem hukum di Indonesia, yang diharapkan bisa menangani kasus ini secara objektif dan adil. Kasus korupsi di Pertamina yang melibatkan nama Erick Thohir membuka babak baru dalam dunia politik dan hukum di Indonesia. Meskipun terlibat dalam kontroversi tersebut, Erick Thohir memilih untuk tidak melarikan diri. Malah sebaliknya, ia mendukung penuh upaya kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini. Sikap terbuka dan kooperatif ini tentu patut diacungi jempol, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ini akan terus menjadi sorotan publik. Kini, semua mata tertuju pada kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil, tanpa terkecuali siapapun yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang berada di jajaran pejabat tinggi, baik di Pertamina maupun di Kementerian BUMN. Sebagai bagian dari pemerintahan,
Erick Thohir sudah menunjukkan sikap yang konsisten untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, meskipun ini berisiko bagi reputasinya.